ke SDGs? Hah? Belum? Sini aku jelasin. Jadi SDGs itu sebenarnya itu udah ada loh dari tahun 2015. Pasti kamu nggak tahu kan kepanjangan SDGs itu apa? Oke, sini aku kasih tahu. Jadi, SDGs itu merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, atau bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini merupakan aksi global yang disepakati oleh para pemimpin negara dari 193 negara, salah satunya Indonesia loh. Jadi, SDGs sendiri berguna untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi, mensejahterakan dunia, dan melindungi lingkungan. SDG sendiri memiliki 17 tujuan utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan yang ke-10. Kalian tahu nggak sih arti dari kesenjangan sosial itu apa? Nah, kesenjangan sosial ini berasal dari dua kata, kesenjangan dan sosial. Arti dari kesenjangan sendiri ini pun ketidakseimbangan ataupun perbedaan. Nah, sedangkan arti dari sosial ini berarti kan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Nah, jadi arti dari kesenjangan sosial ini adalah perbedaan jarak ekonomi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Nah, faktor pengaruh kesenjangan sosial ini adalah bisa dari turunnya per kapita, pendapatan per kapita, pembangunan daerah yang tidak merata, mobilitas sosial yang rendah, dan juga pencemaran alam. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang kesenjangan sosial, kita lanjut yuk ke dampak apa sih yang dirasakan Indonesia dari adanya kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia. Hal itu bisa disebabkan karena kualitas SDM yang kurang. Yang kedua yaitu jurang si miskin dan si kaya semakin terlihat. Hal itu didukung oleh laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada Maret 2022. Sosial menurut aku tuh kayak ketidakseimbangan gitu loh, kayak apa yang terjadi di masyarakat tuh kayak suatu perbedaan yang sangat mencolok, jadi perbedaan gitu. Menurut kacamata saya itu adalah akibat dari satu sistem yang di satu daerah gitu ya, yang tidak bisa diterapkan pada semua strata sosial. Di sini sih kesenjangan, dibilang ada kesenjangan mungkin ada beberapa sih, cuman mostly lebih nggak ada sih kesenjangan, tapi ya pasti ada gitu sih paling kalau dari mengaku di lingkungan sekitar tuh. Mana ada, di negara maju pun ada, di negara yang berkembang apalagi. Nah, contoh yang paling simpel itu adalah banyaknya kaum yang marginal, yang terpinggirkan, yang tidak bisa menikmati kehidupan sebagaimana layaknya orang-orang yang lainnya. Kalau solusi untuk kesenjangan sosial mungkin lebih ke ini ya, membahas tentang edukasi, tentang bagaimana untuk menghindarkan kesenjangan sosial, terus mungkin lebih membahas ke talk show sih mungkin ya, mungkin lebih lebih realistis, dan pembawaan talk show itu kan lebih dekat, bisa diskusi kan, paling gitu sih menurut aku. Solusinya itu adalah pemerintah memperhatikan ya, dan membuat kondisi yang sifatnya itu memihak kepada kaum-kaum yang termarginalkan. Kondisinya itu toh. Nah, dari bukti dan fakta yang sudah disampaikan tadi, kita jadi tahu kan apa itu kesenjangan sosial. Ternyata penting bagi tiap negara itu memiliki si kaya dan si miskin untuk saling melengkapi satu sama lain. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini kaya, mana mungkin ada yang berprofesi sebagai pengangkut sampah, penyapu jalanan, dan masih banyak lainnya. Sehingga kita sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan harus saling menghormati, menghargai apapun itu strata sosialnya. Demikian pemaparan tentang kesenjangan sosial. Thank you for watching.